Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam perenungan intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas sebuah tema, nasib orang benar dan orang fasik, dengan judul renungan, hanya orang bodoh yang terburu-buru. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada Ester 5 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Namun sebelumnya saya mengundang setiap kita untuk dapat bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang masih diberikan kepada kami, untuk kami boleh dapat kembali mendengarkan firman Tuhan, yang merupakan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkatilah setiap kami ya Tuhan, sehingga kami boleh dapat menerima kebenaran firman-Mu dan menerapkannya dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, berikut adalah firman Tuhan di dalam Ester 5, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Ester menghadap raja. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, "Apa maksudmu hai Ratu Ester dan apa keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu?" Jawab Ester, "Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja." Maka titah raja, "Suruhlah Haman datang dengan segera supaya kami memenuhi permintaan Ester." Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester, "Permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pulalah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman, maka besok akan hamba lakukan apa yang dikehendaki raja." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarnya dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, ketika diperhadapkan dengan situasi yang menekan atau pergumulan hidup yang berat, kecenderungan alami kita adalah ingin segera bertindak, segera melakukan sesuatu. Ada dorongan yang kuat dalam hati untuk menyelesaikan masalah secepat mungkin. Seolah-olah kecepatan mengambil keputusan adalah satu-satunya jalan keluar. Kita sering keliru menganggap ketidaksabaran sebagai tanda keberanian, dan ketergesa-gesaan atau buru-buru sebagai wujud dari respon yang baik. Padahal Alkitab berulang kali mengingatkan bahwa tindakan yang terburu-buru seringkali dekat dengan kebodohan yang dapat merugikan. Kita tidak boleh menyingkirkan hikmat dan akal budi. Di dalam rancangan pemeliharaan Allah yang berdaulat, Dia tidak hanya mengatur hasil akhir dari setiap pergumulan kita, tetapi Dia juga membentuk dan memakai sarana yang bijaksana melalui sikap serta tindakan anak-anaknya. Ketenangan, kedewasaan sikap, dan hikmat ini terlihat dengan baik sekali di dalam diri Ester setelah ia melewati masa puasa yang berat. Sebagai seorang ratu yang bangsanya berada di ambang pemusnahan, ia memikul beban mental dan emosional yang sangat besar. Namun ketika tiba waktunya untuk melangkah, Ester tidak membiarkan kepanikan menentukan keputusannya. Ia mengenakan pakaian kerajaannya dan berdiri di pelataran dalam istana, siap menghadapi risiko apapun. Langkah ini bukan sebuah aksi nekat tanpa perhitungan, melainkan sebuah ketaatan yang penuh hormat terhadap tatanan aturan yang ada.
Ketika raja melihatnya dan mengulurkan tongkat emas, Esther tidak langsung bersikap emosional atau memanfaatkan momen itu untuk meluapkan seluruh kepanikannya. Ia mendekat dengan rendah hati dan menyentuh ujung tongkat itu dengan penuh ketenangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, cara dan sikap Esther yang penuh hikmat semakin tampak ketika raja menawarkan untuk mengabulkan permintaannya, bahkan sampai setengah dari kerajaan. Bagi orang yang dikendalikan oleh ketergesa-gesaan, kesempatan emas ini pasti akan langsung dipakai untuk menumpahkan seluruh keluh kesah dan membongkar kejahatan Haman saat itu juga. Namun, Esther memilih jalan yang lebih baik. Ia justru mengundang raja dan Haman untuk datang ke perjamuan yang telah ia persiapkan. Esther memahami bahwa hikmat yang benar tahu kapan harus berbicara dan kapan harus menahan diri. Ia tidak terburu-buru tanpa persiapan yang matang. Di balik ketenangan Esther, kita melihat bagaimana pemeliharaan Allah menuntun akal budi umatnya. Kedaulatan Allah tidak membuat Esther menjadi pasif atau ceroboh, melainkan membuahkan langkah yang tenang, tertata, dan peka terhadap waktu Tuhan. Cara kerja yang penuh hikmat dan tidak terburu-buru ini paling sempurna terdapat di dalam diri Kristus. Sepanjang pelayanannya di dunia, Yesus tidak pernah membiarkan desakan manusia atau tekanan situasi mempercepat langkahnya di luar waktu yang telah ditetapkan oleh Bapa. Ketika menghadapi jalan salib, dia berjalan dengan ketundukan yang penuh ketenangan, menanggung seluruh proses penderitaan tanpa mencari jalan pintas. Kristus tidak tergesa-gesa menyelamatkan dirinya sendiri, melainkan dengan sabar menggenapi setiap rancangan keselamatan untuk perjanjian yang telah ditetapkan sebelum dunia dijadikan. Keheningan dan kesabaran Kristus di atas salib memperlihatkan bahwa Allah selalu bekerja menurut waktu dan tujuannya yang sempurna, merajut setiap peristiwa demi kemuliaan namanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kehidupan kita hari ini pun seringkali diuji melalui situasi-situasi yang menuntut kesabaran. Pergumulan dalam keluarga, tekanan di tempat kerja, di tempat usaha, atau ketidakadilan yang kita alami sering membuat kita tergoda untuk bertindak secara terburu-buru. Dan akhirnya kita akan menyesalinya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada setiap kita untuk bertobat dari ketidaksabaran yang sering kali justru merusak kesaksian dari hidup rohani kita. Jangan hanya memikirkan pekerjaan baik apa yang harus kita lakukan, tetapi perhatikan juga bagaimana cara kita melakukannya dengan penuh kebijaksanaan, kerendahan hati, dan rasa hormat. Saat menghadapi masalah yang besar, luangkanlah waktu untuk berdoa, menenangkan hati, dan menyusun langkah di bawah pimpinan dan hikmat firman Tuhan. Percayalah bahwa Allah yang memegang kendali atas hidup kita adalah Allah yang menghendaki agar setiap orang percaya berjalan dengan hikmat. Pemeliharaan Allah adalah tetap, dan biarlah setiap keputusan kita memuliakan namanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan atas firman Tuhan dan perenungan yang telah kami dengar pada hari ini, yang kembali mengingatkan kami untuk kami tidak tergesa-gesa, melainkan untuk kami dapat duduk dengan tenang di hadapan tahta kasih karunia Allah, menerima pimpinan dan hikmat dari Tuhan, untuk kami boleh dapat mengambil keputusan dengan bijaksana. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah undur atas kami. Biarlah Tuhan pimpinanmu tetap atas kami, sehingga kami boleh dapat menjalani hari-hari kami sesuai dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kini kami kembali memohonkan kepada Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus
memberkati.